Soal ujian sekolah. Alhamdulillah kita akan mengawali tahapan penyusunan soal ujian sekolah ini dengan ketentuan yang perlu kita sepakati. Pertama, penyusunan soal ini kan dari 3 jenjang kelas 10, 11, 12. Jadi materi kelas 10 wajib diakomodir dalam penyusunan soal ujian sekolah dengan persentase yang kita harapkan 20, 30, 50. 20% itu materi dari kelas 10, kemudian 30% itu materi dari kelas 11, dan 50% itu adalah materi dari kelas 12. Nah, tinggal hitung aja. Misalnya kalau 40 soal pilihan ganda, berarti 20 kali 40, 20 per 40 kali 100 itu berapa soal untuk kelas 10. Demikian juga kelas 11, 12, dan 13. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah level soal. Jadi level soal yang mudah itu adalah 30%. Level soal menengah yaitu kurang lebih 60%, dan level soal yang sukar atau sulit itu 10%. Walaupun di sini dicantumkan sampai 15% ya. Kita ambil yang terendah yaitu 10%. Nah, soal-soal yang ibu bapak sekalian kerjakan pada hari ini, insya Allah nanti akan ada pengawas yang dikirim oleh Dikbud untuk melakukan verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, sebelum divalidasi dan diverifikasi oleh tim pengawas Dikbud NTB, maka saya sudah minta kepada ketua panitia untuk membentuk tim validasi dan verifikasi soal internal kita yang langsung diketua oleh Wakakurikulum, kemudian dibantu oleh guru-guru penggerak terdiri dari Pak Muslimin, Ibu Sri Suryani, dan Pak Arif Rahman serta Pak Effendi. Jadi ada 5 tim validasi dan verifikasi soal US SMA Negeri 1 Lombok. Sekali lagi 1 Pak Marianto, 2 Pak Muslimin, 3 Ibu Sri, 4 Pak Arif Rahman, 5 Pak Effendi SS. Jadi 5 orang inilah yang akan memvalidasi. Setelah divalidasi oleh mereka ini, baru kemudian akan divalidasi oleh pengawas SMA Kabupaten Bima. Nanti akan kelihatan, akan ada catatan soal yang dibuat oleh guru ini 1, 2, 3 tidak memenuhi level 1, 2, 3. Itu akan menjadi penilaian kinerja ibu bapak sekalian. Oleh karena itu, saya mohon kepada ibu bapak sekalian agar betul-betul sungguh-sungguh menorehkan karya terbaiknya dalam proses penyusunan soal ini. Jadi tidak boleh soalnya asal-asalan, karena kita diawasi. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang guru-guru penggerak, itu menjadi penentuan bagi keberlanjutan karir ibu bapak sekalian. Kemudian nanti soalnya diketik dalam bentuk huruf Times New Roman 12, ukurannya 12. Nah, itu ketentuannya. Nanti soal dibuat dalam 2 bentuk soal, 1 paket utama dan yang kedua adalah paket susulan atau cadangan. Karena siapa tahu ada siswa kita yang ternyata tidak bisa mengikuti ujian paket utama, maka soal paket utama tidak boleh lagi dipakai untuk ujian paket susulan. Nah, itu kelompok ada ibu bapak sekalian yang berkaitan dengan penyusunan soal. Kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan agar kita bisa menghasilkan soal yang berkualitas? Pertama, Bapak Ibu harus merumuskan kisi-kisi soal. Saya kira ini sudah menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian pada setiap kali kita melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian kedua, harus punya bukti kartu soal. Kemudian ketiga, naskah soal. Jadi ada kisi-kisi soal, kartu soal, kemudian naskah soal. Naskah soal inilah yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai soal. Baru yang keempat ada telaah soal. Nah, kemudian yang kelima ada kunci jawaban. Kemudian keenam ada pedoman pensoran dan penilaian. Itu yang lazim dan harus dimiliki
dalam prosedur penyusunan soal ujian sekolah kita pada kesempatan ini. Jadi kami ulangi, Bapak Ibu menentukan kisi-kisi soal berdasarkan materi yang diajarkan oleh Ibu Bapak sekalian. Kemudian kedua, kartu soal, dan yang ketiga, naskah soal. Keempat, telaah soal. Kemudian yang kelima, kunci jawaban, dan keenam, pedoman penskoran dan penilaian. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian dalam proses penyusunan soal. Karena itu dalam proses penyusunan soal ini sengaja kita laksanakan kegiatan dalam bentuk seperti ini, MGMP. Karena dalam satu soal itu harus ada materi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Karena itu perlu dilibatkan kelas guru pengampu mata pelajaran kelas 10, guru pengampu mata pelajaran kelas 11, dan guru pengampu mata pelajaran 12. Jadi mereka ini bukan kerjanya sendiri-sendiri nanti, tetap berkolaborasi. Ya, meskipun misalnya satu orang kelas 10 susun soal kelas 10, tetapi wajib ditelaah oleh guru kelas 11 maupun kelas 12. Agar apa? Agar bobot dan kualitas soal itu betul-betul itu teruji. Ini yang kita harapkan Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan jumlah soal ya. Saya kira jumlah soal sudah ada di pos kita ya. Nanti akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum berdasarkan kesepakatan kita mengenai jumlah soal. Jadi ada bentuk soal pilihan ganda, ada bentuk soal esai yang jumlahnya tiap-tiap mata pelajaran itu mungkin berbeda ya. Berbeda, itu akan kita sesuaikan. Kemudian yang berikut, batas waktu pengumpulan soal. Saya yakin kalau Ibu Bapak sekalian bisa menuntaskan hari ini untuk mata pelajaran yang diampu, maka sesudah ini langsung Wakil Kurikulum itu mengumpulkan dalam bentuk soft copy-nya untuk kita print out. Baru kemudian setelah divalidasi oleh tim validasi internal dan divalidasi oleh pengawas sekolah, baru bisa kita gandakan. Karena kemungkinan besar setelah divalidasi oleh pengawas pembina SMA 1 Donggo nanti dari kabupaten itu memenuhi syarat untuk diajukan sebagai materi soal ujian, baru kemudian kita bisa gandakan. Karena biasanya selalu ada koreksi-koreksi, terutama yang berkaitan dengan kata-kata operasional. Kami tekankan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan KKO. Dari soal yang level menengah ke atas itu harus memenuhi ketentuan dan kriteria tertentu. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang dimaksud dengan Pancasila adalah titik-titik A, dasar negara dasar. Itu bukan lagi jenis soal yang layak untuk diujikan di jenjang SMA. Tetapi harus kita deskripsikan, baru kemudian diminta kepada peserta didik kita untuk setelah dalam bentuk pertanyaan, tapi bukan mengarahkan deskripsinya ya, mendeskripsikan, baru kemudian menunjuk pertanyaan dengan menggunakan KKO sesuai dengan level soal yang kita bikin. Nah, setelah itu baru diberikan opsi-opsinya. Saya kira itu Ibu Bapak yang berkaitan dengan level soal dan waktu pengumpulan soal, mudah-mudahan secepatnya Pak Aryan dari panitia alhamdulillah sudah bekerja keras menyiapkan ini semuanya. Saya kira itu Ibu Bapak yang perlu kami tekankan pada prosesi kegiatan MGMP penyusunan soal ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Karena itu kami ucapkan selamat menunaikan tugas penyusunan soal. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam agenda yang baik ini. Demikian.